Halo, kembali bertemu dengan saya Monica Sandy Ava dari SMA Kolese Loyola. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang materi matematika peminatan kelas 10 semester 1 bab yang pertama, yaitu eksponen dan logaritma, di mana fokus saya untuk video tutorial kali ini adalah akan membahas tentang sifat-sifat dari eksponen. Kompetensi dasar untuk bab eksponen dan logaritma sendiri. Untuk kompetensi dasar pengetahuan, diharapkan siswa mampu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual. Sedangkan untuk keterampilannya, diharapkan siswa dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan juga fungsi logaritma. Berikut ini adalah indikator-indikator ketercapaian untuk pemahaman dari bab eksponen dan logaritma, yaitu diharapkan teman-teman bisa memahami sifat-sifat fungsi eksponen logaritma, kemudian dapat menentukan himpunan penyelesaiannya, menganalisis penyelesaian, mengevaluasi, dan yang terakhir untuk keterampilan dapat menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan eksponen dan juga logaritma serta dapat menyelesaikannya. Untuk bab yang pertama ini, fokus saya adalah di bagian eksponen. Saya bagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah pengertian dan sifat eksponen. Ini yang akan kita bahas pada video tutorial kali ini. Setelah cukup memahami tentang pengertian dan sifatnya, kemudian kita akan lanjut ke persamaan eksponen, lalu ke pertidaksamaannya, dan terakhir kita masuk ke aplikasi dari eksponen. Oke, sekarang coba perhatikan contoh berikut. Misalkan saya punya sebuah bakteri yang ada di dalam suatu toples. Kemudian bakteri ini dia akan berkembang menjadi 2 kali lipat dalam waktu 1 hari. Maka di hari pertama, bakteri yang tadinya cuma 1, ini akan menjadi 2. Begitu pula hari berikutnya, 2 akan menjadi 4 kali 2 lagi kemudian akan jadi 8, kali 2 lagi menjadi 16, dan seterusnya. Nah, pertambahan jumlah bakteri di sini sangat banyak. Kalau teman-teman perhatikan, di awal itu cuma ada 1, di hari keempat dia sudah jadi 16. Sangat banyak sekali dan ini sangat cepat. Perkembangan ini kita sebut sebagai perkembangan eksponensial. Kita misalkan, X ini adalah hari atau waktu, kemudian Y ini adalah banyaknya bakteri pada waktu tertentu, maka kita akan dapatkan untuk kasus ini, Y adalah 2 pangkat X. Di hari kedua dia berarti pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Di hari keempat 2 pangkat 4, 16 dan seterusnya. Berarti nanti kalau di hari ke-10 dia akan jadi 2 pangkat 10 dan itu akan sangat banyak sekali. Nah, contoh tadi adalah salah satu ilustrasi untuk mengantarkan kita ke pengertian apa itu eksponen. Eksponen sendiri, kalau teman-teman perhatikan tadi kita punya bentuk 2 pangkat X. Nah, secara umum, bentuk A pangkat N itu kita sebut sebagai bilangan pangkat, atau di sini nama lainnya adalah eksponen, di mana N ini adalah suatu bilangan real. Jadi kalau saya punya A pangkat N, ini bisa saya jabarkan jadi A kali A kali A dan seterusnya. Ini perkalian A sebanyak N kali. Jadi di sini ada N faktor A. Dan A sendiri kita sebut sebagai bilangan pokok atau bilangan dasar, sedangkan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Berikut ini adalah sifat-sifat eksponen yang perlu teman-teman ketahui untuk mempermudah kita menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan fungsi eksponensial. Kita misalkan untuk sembarang A dan B itu bilangan real, dan M dan N itu sembarang bilangan bulat, maka akan kita peroleh sifat yang pertama, apabila bilangan pokoknya ini sama, dan kita punya pangkat yang berbeda dan kedua bilangan ini kita kalikan, maka pangkatnya akan kita jumlah. Sedangkan kalau ini bilangan pokoknya sama, posisinya dia dibagi seperti ini, maka nanti pangkatnya akan kita kurangi. Jadi pangkatnya yang pembilang, kita kurangi pangkatnya yang penyebut. Apabila pangkat dipangkatkan, maka akan kita peroleh pangkatnya dikalikan. Sedangkan apabila kita punya bilangan pokok, yang kemudian dipangkatkan suatu pangkat, di sini pangkatnya M, bilangan pokoknya A kali B, maka pangkat ini bisa masuk ke masing-masing bilangan pokok, jadi A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu pula untuk pembagian, kalau A per B pangkatkan M, berarti dia akan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Kemudian untuk pangkat negatif itu bisa kita nyatakan sebagai pangkat positif dengan menulisnya sebagai 1 per. Kalau di sini kita punya A pangkat min N akan sama dengan 1 per A pangkat N.
Lalu A pangkat 0 sembarang bilangan berpangkat 0 itu sama dengan 1 asalkan bilangan itu bukan 0. Dan yang terakhir ini adalah sifat eksponen untuk pangkat pecahan A berpangkat M per N. Ini bisa kita nyatakan dalam bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi yang penyebut ini nanti akan jadi akar pangkatnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Intinya kita diminta menyederhanakan dan menuliskan bentuk-bentuk berikut dalam pangkat positif. Oke, untuk soal yang pertama, kita punya soalnya sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu. Di sini ada bilangan-bilangan pokoknya, kita ada min 2, kemudian ada 5, ada huruf A, dan ada huruf B. Kita tulis dulu. Yang pertama adalah min 2, kemudian di sini kita punya A. Kita perhatikan, A pangkat 3 di pembilang dibagi A pangkat min 5. Teman-teman ingat tadi, kalau saya punya A pangkat M dibagi A pangkat N, dia akan jadi A pangkat M min N. Jadi pangkatnya yang atas dikurangi pangkatnya yang bawah. Berarti di sini kita akan punya pangkat 3 kita kurangi dengan pangkat min 5. Atau bisa kita tulis jadi 3 plus 5. Begitu pula untuk yang B, di atas pembilangnya ini kita punya dia pangkatnya adalah min 4, kemudian di bawah pangkatnya min 6. Berarti sifatnya pangkat atas min 4, kita kurangi pangkat yang bawah, berarti kita jadi tambah 6. Sisanya di bagian penyebut, A dan B-nya sudah kita tarik ke atas semua, tinggal sisa angka 5. Lalu ini kita pangkatkan min 2. Kemudian teman-teman bisa menyederhanakan ini, min 2, A pangkat 3 plus 5 itu berarti A pangkat 8, kemudian B-nya jadi pangkat min 4 ditambah 6 berarti jadi pangkat 2. Kemudian masih kita bagi dengan 5 berpangkat min 2. Nah, teman-teman ingat kalau pangkat min berarti pangkat min itu sama dengan 1 per. 1 per itu berarti kita balik ya. Jadi ini bisa saya tulis jadi 5 dibagi dengan min 2 A pangkat 8, B pangkat 2 pangkat 2. Kemudian kalau salah satu sifat eksponensial tadi, kalau dia punya bilangan pokoknya punya pangkat, pangkatnya bisa masuk ke masing-masing bilangan pokok. Berarti ini bisa kita tulis jadi 5 pangkat 2, kita bagi dengan yang bawah berarti min 2 pangkat 2, kita kali A pangkat 8 dipangkatkan 2, kemudian kita kalikan B kuadrat berpangkat 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan jadi 25 per, yang bawah berarti tinggal 4, A berpangkat 16, B-nya berpangkat 2 pangkat 2. Pangkat dipangkatkan itu dikali berarti jadi 4. Sehingga untuk soal yang pertama akan kita peroleh hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Kita punya 1 per A ditambah 1 per B, kemudian kita pangkatkan min 2. Oke, langkah pertama silahkan kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Berarti kita buat sama-sama per AB, berarti yang atas ini akan jadi B ditambah dengan A. Lalu kita pangkat min 2. Selanjutnya, sama seperti tadi ya, pangkat negatif itu sama saja dengan 1 per, berarti B plus A dibagi AB ini kita balik. AB-nya saya taruh di atas, B plus A sendiri bisa saya tulis jadi A plus B, sama saja. Berarti ini akan jadi pangkat 2. Berarti nanti akan kita peroleh, pangkatnya ini bisa langsung masuk ya, dia jadi AB pangkat 2, kita bagi dengan A plus B pangkat 2. Atau kalau ini mau kita sederhanakan, kita bisa tulis jadi A kuadrat B kuadrat dibagi dengan yang bawah A plus B dikuadratkan itu sama saja dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Dan satu contoh soal yang terakhir yaitu kita punya 2x min 1 dikalikan x plus 6 pangkat min 1/3 ditambah x plus 6 pangkat 2/3. Oke, kita buat dulu supaya memudahkan
Karena kita ingin hasilnya dalam bentuk pangkat positif, berarti akan saya tulis 2x min 1, kemudian ini saya bagi dengan x plus 6, karena saya pangkat negatif itu kan sama dengan 1 per, berarti ini bisa saya tulis jadi pangkat sepertiga, jadi pangkat positif karena posisinya dia ada di bawah. Kemudian masih saya tambah dengan x plus 6 pangkat 2 per 3. Nah, berikutnya ini akan saya samakan penyebutnya. Jadi semuanya saya buat x plus 6 pangkat sepertiga. Berarti yang di kiri dia akan tetap 2x min 1, sedangkan yang kanan berarti kita punya plus x plus 6 pangkat 2 per 3, ini dari yang kanan. Kemudian karena kita buat per x plus 6 pangkat sepertiga, berarti masih kita kali x plus 6 pangkat sepertiga. Sehingga akan kita peroleh hasilnya adalah di sini 2x min 1, kemudian teman-teman ingat di sini dia adalah bentuk eksponensial dengan bilangan pokoknya sama-sama x plus 6, pangkatnya 2 per 3 dan sepertiga. Ini bentuk a pangkat m dikali a pangkat n, maka pangkatnya akan kita jumlah. Pangkat 2 per 3 kita tambah sepertiga akan jadi sama dengan 1, berarti ini sama saja dengan ditambah x plus 6 pangkat 1. Lalu ini masih kita bagi dengan x plus 6 pangkat sepertiga. Sehingga ini kalau mau kita sederhanakan akan kita peroleh 3x, karena 2x tambah x, lalu min 1 tambah 6 berarti ditambah 5. Ini masih kita bagi dengan x plus 6 berpangkat sepertiga. Nah, ini adalah jawaban akhirnya. Baik teman-teman, sekian video tutorial dari saya untuk materi hari ini tentang pengertian dan juga sifat-sifat eksponensial. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.